Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Baron Fighter. Kemenangan Sean Strickland kemarin sebenarnya masih bikin gua nggak percaya sampai sekarang bahwa ada fighter yang bisa mengalahkan dewanya striking dengan striking murni, bahkan dari fighter yang sebenarnya sangat diremehkan, yaitu Sean Strickland. Bahkan Sean Strickland sebenarnya sempat dijadikan batu loncatan untuk para fighter yang sedang dibuat melesat tinggi namanya, seperti Abus Magomedov dan Nasruddin Imavov. Tapi kenyataannya Sean Strickland bukanlah fighter sembarangan, dan mungkin saking diremehkannya, mungkin saja Adesanya dan timnya tidak membuat persiapan yang sangat matang. Salah satu fighter terbaik yang pernah bertarung di kelas middleweight, yaitu Robert Whittaker, pun terkejut luar biasa karena rivalnya itu bisa kalah murni dengan striking. Dalam episode terbaru podcast MMA Card, mantan juara kelas middleweight UFC yaitu Robert Whittaker mengenang kembali kekecewaan terbesar yang terjadi di negara asalnya akhir pekan lalu, mengingat peluang Adesanya dalam bursa taruhan sangat tidak seimbang. Banyak yang bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mempengaruhi kinerjanya. Presiden UFC Dana White termasuk di antara mereka yang menyatakan bahwa fighter asal Nigeria Selandia Baru itu tampil lambat dan datar, kata Dana White selama konferensi pers pasca pertarungan. Namun Robert Whittaker menepis anggapan bahwa Adesanya hanya sedang libur di Sydney. Sebaliknya, Robert Whittaker bersikeras bahwa kejatuhan Israel Adesanya itu disebabkan oleh satu hal, yaitu kejeniusan Sean Strickland. Robert Whittaker pun berkata, Sean Strickland sangat sabar, selalu menjaga Israel Adesanya untuk tetap di pagar oktagon. Kawan, dia terus konsisten dari menit pertama pertarungan hingga menit ke-25. Aku melihat banyak hal bermunculan yang mengatakan Izzy memalingkan muka. Menurutku, dia tidak sedang libur malam itu. Dia memalingkan muka karena Sean menutupnya. Israel Adesanya tidak diberi ruang apapun di lantai terbuka untuk melakukan tendangan yang rumit. Dia tidak diberi ruang untuk melakukan permainan clinch atau pukulannya tidak berjalan dengan baik. Adesanya tidak diberi kesempatan apapun. Sean Strickland sudah berada di depan wajahnya sejak bel berbunyi pertama. Yap, Sean Strickland sangat amat fokus, bahkan akhirnya gue paham kenapa Adesanya kalah dari Sean Strickland, sedangkan Sean Strickland kalah dari Alex Pereira. Ternyata kuncinya adalah adanya di pressure. Ketika Adesanya menghadapi Sean Strickland, Adesanya tidak bisa lepas dari pressure-nya Sean Strickland. Berkali-kali Adesanya coba keluar, Adesanya tetap saja dalam tekanan. Sedangkan ketika melawan Alex Pereira terus mampu mendorong Sean Strickland, dan Alex Pereira pun tetap konsisten untuk terus berdiri di tengah. Sekali lagi, Alex Pereira pun tetap konsisten untuk tetap berdiri di tengah, sehingga Alex Pereira sangat leluasa untuk melakukan serangan apapun. Sedangkan serangan Adesanya sangat terbatas karena terpojok di pagar oktagon. Tapi apapun itu, yang terpenting adalah kelas middleweight tidak stuck lagi, alias bergerak karena kemenangan Sean Strickland. Nah, setelah kemenangannya yang mengejutkan itu, Presiden UFC Dana White sudah menyerukan pertandingan ulang atau rematch dengan segera antara Israel Adesanya dan Sean Strickland. Setelah kekalahan salah satu ikon UFC yaitu Israel Adesanya dalam acara utama bayar pertayang UFC 93 akhir pekan lalu di Kudos Bank Arena. Namun, tidak semua orang pecinta MMA, termasuk para fighter dan mantan fighter, mendukung keinginan Dana White itu untuk membuat pertarungan ulang atau rematch. Salah satu mantan fighter yang sangat tidak setuju Israel Adesanya langsung rematch dengan Sean Strickland adalah mantan juara kelas berat ringan dan kelas berat UFC, siapa lagi kalau bukan Daniel Cormier. Di mana DC bersama Jon Anik dan Laura Sanko di meja komentator UFC 293 dan berbagi pemikirannya pasca pertarungan setelah kekalahan Adesanya yang mengejutkan. Daniel Cormier pun berkata, terakhir kali Israel Adesanya kalah, yang bisa kami bicarakan hanyalah dia harus menjadi yang berikutnya lagi. Tapi saya tidak merasa kali ini. Saya rasa dia tidak seharusnya bertarung untuk sabuk berikutnya. Saya rasa dia tidak seharusnya mendapatkan rematch otomatis. Saya rasa divisi ini perlu sedikit bergerak maju. Ini seperti dunia baru, bukan? Seperti The Little Mermaid, sebuah dunia yang benar-benar baru. Sean Strickland kini membuka begitu banyak kemungkinan pertarungan baru. Jared Cannonier juga mempertimbangkannya dan meraih kemenangan atas Sean Strickland. Di sisi lain, Dricus Du Plessis saat ini berada di ranking 1 kelas middleweight, seharusnya menjadi yang terdepan untuk mendapatkan total fight. Karena mundurnya Dricus Du Plessis pun karena cedera, yang padahal sebelumnya seharusnya dia maju melawan Israel Adesanya. Dricus Du Plessis juga berkata dalam cuitannya yang isinya,
Saya dan Sean Strickland mengalami kekecewaan terbesar di tahun 2023. Jadi, mari kita selesaikan ini, karena saya sangat siap. Setelah itu, Israel Adesanya bisa bersembunyi di Afrika. Saya tidak ingin melawan fighter amatir yang bertarung pada hari Sabtu kemarin. Saya ingin mengalahkan Adesanya yang terbaik. Luangkan waktu dan selesaikan dulu. Selain itu, mantan penantang gelar yaitu Paulo Costa akan menghadapi sensasi tak terkalahkan dari Khamzat Chimaev di UFC 294 mendatang di Abu Dhabi. Hal itu memberikan Sean Strickland sepasang wajah segar untuk kembalinya Sean Strickland di awal tahun 2024 nanti. Selain itu, Jared Cannonier kembali menjadi perbincangan setelah mengalahkan Marvin Vettori. Daniel Cormier pun berkata lagi, "Saya harus membayangkan Dricus du Plessis akan menjadi orang berikutnya, terutama setelah menjadi orang yang seharusnya di UFC 293. Saya beritahu Anda, dia sedang menendang dirinya sendiri di Afrika Selatan saat ini, karena jika ada waktu untuk mendapatkan Adesanya, UFC 293 adalah malam untuknya. Ada banyak hal yang terjadi dalam pertarungan ini, dan Sean Strickland melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi saya memikirkan du Plessis, kecuali Khamzat Chimaev benar-benar memusnahkan Paulo Costa. Jadi, ada 4 fighter yang sudah bersiap diri untuk menjadi lawan Sean Strickland. Lagi pula, terlalu konyol jika ada fighter sekelas Khamzat Chimaev tidak juga mendapatkan title shot. Karena salah satu dampak jika terjadinya rematch dari Adesanya dan Sean Strickland adalah semisalnya Adesanya kalah atau menang, ada saja yang memungkinkan mereka melakukan trilogi. Dan makin jauh saja langkah Khamzat Chimaev untuk mendapatkan title fight. Lagi pula, sepertinya era Israel Adesanya sudah selesai. Karena semenjak tahun 2021, rekor Israel Adesanya adalah 4 kali menang dan 3 kali kalah. Rekor yang terbilang sangat buruk bagi fighter yang pernah tak terkalahkan selama 20 pertarungan sebelumnya, tepatnya tahun 2020 ke belakang. Rekor 4 kali menang dan 3 kali kalah gak jauh beda dengan rekornya Kamaru Usman dalam 5 pertarungan terakhir, dan rekornya Dustin Poirier dalam 5 pertarungan terakhir. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, gimana? Apakah masih pantas Israel Adesanya rematch dengan Sean Strickland? Atau Sean Strickland harus mencari fighter lain seperti Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev, Paulo Costa, dan Jared Cannonier? Atau memang masa primanya Adesanya sudah habis sehingga title fight harus diberikan fighter lain? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.